Hari ini kita mau bicara family mengenai the purpose of being Christian. Ini judul yang dikasih ke aku, ya. Tujuan dari menjadi orang Kristen. Nggak tahu kenapa kata purpose ini, judul purpose ini tuh kayak hobi banget dikasih ke Brian gitu setiap bawain firman. Ya, di tahun lalu di bulan Oktober dapat judulnya Purpose of Work. Waktu kapan ada lagi purpose juga, purpose banyak banget, purpose of miracle. Jadi kayaknya akrab banget sama kata purpose ya atau tujuan. Tapi it's okay. Semoga apa yang aku mau coba sharing untuk kita semua hari ini bisa memberi pandangan yang baru dan bisa menjadi berkat buat kita semua. Segala sesuatu yang ada di bumi ini dan tercipta di bumi ini pasti memiliki tujuan. Ya nggak sih family? Nggak ada segala sesuatu yang diciptakan itu nggak punya tujuan sama sekali. Ketika manusia menciptakan sesuatu, baik teknologi, benda, atau bahkan even resep makanan, pasti semua diciptakan untuk sebuah tujuan. Ada alasan kenapa benda atau hal itu diciptakan atau dibuat. Ya. Kalau manusia aja menciptakan segala sesuatu itu gak ada yang tanpa tujuan atau sia-sia, terlebih lagi Tuhan yang sempurna. Pasti segala sesuatu yang memang Tuhan ciptakan dan Tuhan bentuk memiliki sebuah tujuan yang clear dan jelas. Gak mungkin diciptakan hanya untuk menjadi sia-sia belaka. Contohnya, makhluk yang kecil ini, kupu-kupu. Kupu-kupu ini indah, cantik, enak dipandang. Tetapi sesungguhnya kupu-kupu ini adalah creatures yang agak kasihan family, karena umurnya itu sangat-sangat singkat di bumi ini. Kupu-kupu dewasa dibilang paling hanya mampu untuk hidup 15 hari sampai 29 hari rata-rata. Paling lama itu 6 minggu. Habis itu kupu-kupu itu mati. Pendek banget lifespan-nya. Tetapi tahukah family bahwa kupu-kupu ini merupakan sebuah binatang kecil yang sangat memiliki tujuan yang luar biasa. Bahwa kalau nggak ada kupu-kupu family, sulit, hampir mustahil untuk bunga itu bisa berkembang biak dan bertambah banyak. Karena kupu-kupu merupakan perantara yang membuat serbuk sari itu bisa diantar gitu. Dan membuat bunga itu bisa akhirnya bertumbuh. Dan bisa berkembang biak. Ya, bertambah banyak. Jadi family walaupun hidupnya begitu singkat dan begitu kecil, kupu-kupu ini ternyata juga punya purpose. Diciptakan bukan untuk kesia-siaan belaka. Selain untuk estetik, indah dipandang, tapi ternyata dia memiliki impact untuk ekosistem di mana kita tinggal. Kalau nggak ada kupu-kupu, nggak ada bunga. Kalau nggak ada bunga, pakai apa kita cewek kalau mau nembak cewek? Ya kan? Kalau nggak ada bunga nggak bisa tuh Brandon waktu pertama kali mau ngedate bawa bunga nggak ada bunga, ya. Jadi mungkin apa pakai pohon pisang kali ya, daun pisang dan lain-lain. Tapi semua itu ternyata karena ada kupu-kupu yang kecil, yang umurnya singkat, tapi ternyata dia punya purpose yang bisa kasih impact ke society, ke ekosistem di mana kita berada. Terlebih lagi kita dong family. Ya kan Tuhan selalu bilang, janganlah khawatir tentang apapun juga. Lihatlah burung pipit di udara yang gak bekerja tapi diberi makan oleh Bapamu. Terlebih lagi kamu. Di banyak situasi Tuhan tuh selalu mencoba menyampaikan sama kita bahwa dari antara semua creatures kita tuh yang paling penting dan dicintai sebenarnya. Ya kalau kupu-kupu aja punya purpose, apalagi kita yang diciptakan serupa dengan apa? Gambar dan rupa Allah. Makanya di dalam Yeremia 1 ayat 5 firman Tuhan katakan apa? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Walaupun ini memang message Tuhan untuk Yeremia, tapi ini juga berlaku buat kita. Bahwa Tuhan tuh udah kenal kita, Tuhan udah tahu, Tuhan sudah punya rancangan dan purpose masing-masing kita, bahkan sebelum kita dibentuk di dalam rahim ibu kita. Itu Tuhan. Makanya ada sebuah quotes yang bagus banget yang aku suka dari Pastor Rick Warren. Berkata bahwa apa? You are not an accident. Nggak ada sebuah kehidupan pun yang merupakan sebuah kecelakaan. Dikatakan apa? Your birth was no mistake or mishap. Kelahiran setiap orang itu bukan merupakan sebuah kesalahan atau kecelakaan. Nggak ada. And your life is no fluke of nature. Bukan juga sebuah kebetulan alam. Your parents may not have planned you. Ya, mungkin banyak anak yang lahir yang katanya nggak direncanakan gitu ya. Banyak yang, aduh
Kok mendadak hamil, orang nggak ada plan untuk punya anak gitu ya. Tetapi apa? God did. Tuhan udah merencanakan walaupun orang tua seringkali mungkin nggak merencanakan keberadaan anak tersebut. Dan Tuhan dikatakan nggak pernah surprise, nggak pernah terkejut sekalipun atas kelahiran kita. Atas kelahiran setiap manusia. Bahkan apa dia expect. Tuhan menanti-nantikan itu. Jadi percayalah family bahwa kita ada sampai detik ini diciptakan hidup. Karena Tuhan punya purpose. Tuhan punya goals untuk masing-masing kita. Kita bukan accident, kita bukan produk gagal, kita merupakan mahakarya Tuhan. Yang Tuhan ciptakan untuk sebuah purpose. Aku mau sharing sedikit. Ini Brian waktu kecil. Kemarin malam minta mama, ada nggak foto waktu bayi pas masih kecil? And this is me. Kebetulan papa mama diizinkan punya pengalaman yang menarik yang mungkin kalau sekarang jadi orang tua bayangin harus mengalami itu di proses kelahiran setiap anak. Aduh, rasanya deg-degan dan tegang family. Karena aku percaya mulai dari Cimendi, aku, Brandon, dan Darren semua memiliki kisah yang ajaib di balik kehamilan dan kelahiran. Ceritaku adalah ketika aku lahir, ternyata aku nggak menangis sama sekali. Nggak bernafas, nggak bisa. Sudah biru, ya karena memang terlalu lama di kandungan, sudah keracunan air ketuban, jadi sudah biru dan nggak bisa nafas. Dan di detik itu nggak ada pertolongan yang bisa dilakukan. Ya, emergensi untuk inkubator dan lain-lain tidak ada yang berfungsi, dan papa dan mama hanya berdoa untuk bilang sama Tuhan, kehendakmu yang jadi. Dan ternyata habis itu aku nangis, aku hidup. Dan pas merenungkan cerita ini, itu kembali ingetin aku, gak mungkin Tuhan kasih Brian tetap hidup. Kalau Tuhan gak punya plan untuk seorang Brian. Ya, Brian ya udah. Kalau memang gak ada purpose, tapi aku ada sampai detik ini bertumbuh semakin dewasa, semakin besar, udah punya keluarga, udah punya anak. Pasti karena Tuhan ada purpose. Sesuatu yang dia ingin aku kerjakan untuk dia di bumi ini. Kita semua mungkin pernah punya life or death moment family. Pernah alamin itu? Kita semua di sini kalau udah mulai lupa, udah mulai move on, tapi kita semua COVID survivor ya. Kita sudah lewatin melalui tahun season yang cukup berat yang mungkin pernah terjadi di dalam hidup. Ketika seluruh dunia ini dihadapin pandemi, papa, mama di sini udah pernah mungkin ada family lain yang aku nggak tahu juga pernah mengalami masa-masa kritis, masa-masa hampir lewat, atau pernah mengalami kecelakaan yang entah kenapa kita selamat. Dan family ketika kita masih ada di sini, di tempat ini, percayalah, it's all because Tuhan masih punya purpose yang ingin dia fulfill melalui kehidupan kita. Dan pertanyaannya, apa yang menjadi purpose kita khususnya sebagai anak-anak yang Tuhan ciptakan? Remember family bahwa apa? Kita semua diciptakan on a purpose and for a purpose. Jadi kita diciptakan bukan dengan asal-asalan atau dengan sebuah kebetulan atau kecelakaan, itu dengan purpose, presisi. And for a purpose. Dan apa yang menjadi purpose Tuhan buat kita sebagai anak-anak ya sebenarnya sangat-sangat simple. Jadi ketika disuruh sampaikan purpose of being Christian, actually it's very simple and clear. Ya, sama seperti ketika Tuhan panggil Abraham di Kejadian 12 ayat 2. Apa sih yang Tuhan mau sebenarnya dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Yes, Yeremia 29 ayat 11 katakan bahwa apa? Rancangan Tuhan itu selalu rancangan yang ingin membawa kita kepada masa depan yang penuh pengharapan dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Jadi Tuhan ketika membentuk kita, membuat kita lahir dan bertumbuh, rencana Tuhan itu selalu yang baik sebenarnya buat kita. Hari depan yang penuh pengharapan. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang senang memberkati. Dia mau hidup kita adalah hidup yang penuh berkat. Hidup yang ya diberkati. Tetapi ingat, the reason kenapa dia memberkati kita bukan untuk berhenti di kita aja. Tapi sama seperti ia berjanji untuk memberkati Abraham supaya apa? Membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat juga. Ya. Jadi purpose sebenarnya menjadi orang Kristen adalah untuk diberkati dan bisa menjadi berkat. Sebenarnya sesimpel itu. Makanya di ayat-ayat yang lain 1 Petrus 2 ayat 9 firman Tuhan katakan apa? Ingat kamu adalah bangsa yang terpilih,
Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Dia, tentang Tuhan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah purpose kita. Kita ada untuk bisa menjadi sebuah terang yang bisa membuat orang-orang bisa melihat dan mengenal siapa itu Tuhan dan mencintai Tuhan. Christian, pengikut Kristus, untuk bisa somehow berusaha sebisa mungkin bisa mereflect Kristus di dalam hidup kita dan menjadi berkat, menjadi terang buat banyak orang. Purpose menjadi Kristen, perintah agung yang kita udah tahu dan kita udah ulang-ulang. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi family, sebenarnya nggak butuh buka banyak dan seluruh isi Alkitab untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Apa sih sebenarnya purpose menjadi orang Kristen? Adalah ini. Tuhan mau memberkati kita, menguduskan kita, supaya kita juga akhirnya bisa membawa impact. Ya, karena segala sesuatu tadi sama seperti kupu-kupu, ada walaupun kecil dan hidupnya singkat, tapi punya impact. Sama, Tuhan juga mau hidup kita menjadi impact, menjadi berkat. Berkat kepada orang ketika kita diberkati, jangan lupa memberkati orang lain. Tapi nggak cukup memberkati orang lain hanya untuk hal-hal di bumi ini saja, seperti materi, kecukupan, dan lain-lain. Tetapi juga kita harus bisa menjadi berkat untuk membawa orang lain ke Tuhan Yesus, supaya mereka juga dapat beroleh keselamatan. Seperti yang telah kita imani dan kita percayai. Dan itulah apa sebenarnya purpose menjadi orang Kristen. Tapi mungkin family, kita suka berpikir, apa iya Tuhan, aku ini capable dan bisa betul-betul memfulfill purpose-nya Tuhan tadi untuk menjadi saluran berkat dan bisa membawa orang mengenal Kristus. Satu hal yang aku mau kita pelajari dari kitab Keluaran 4 ayat 1 sampai 3. Ketika Tuhan memberi purpose kepada setiap orang, Tuhan gak pernah biarin orang itu dengan tangan kosong begitu aja. Kalau Tuhan punya purpose, somehow dia akan memberikan segala hal yang diperlukan untuk bisa purpose itu dipenuhi. Makanya ketika kita belajar dari Musa, ketika Musa dipanggil, Tuhan berbicara kepada Musa di balik semak belukar dan menyuruh Musa untuk membebaskan bangsanya dari tangan orang Mesir. Itu Tuhan reveal purpose-nya sama Musa. Akhirnya Musa tahu, apa sih Mesir purpose, kenapa sih aku harus hidup seperti ini, pergi dari Mesir dan lain-lain. Di situ Tuhan reveal purpose-nya. Dan ketika Musa juga merasa khawatir, bisa nggak sih aku untuk memenuhi purpose tersebut? Kayaknya aku nggak capable, aku nggak bisa. Dan Tuhan bilang sama Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Dan jawab Musa adalah apa? Tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Dalam artian family, hal pertama yang akan Tuhan lakukan dan Tuhan berikan untuk memenuhi purpose-nya adalah Tuhan pasti akan memberikan kepada kita resources yang diperlukan untuk memenuhi purpose-nya. Itu Tuhan. Resources itu bisa dalam bentuk apa aja family? Pertama, di dalam Matius 25 ayat 14-15 ini berbicara mengenai perumpamaan mengenai talenta. Dikatakan apa? Bahwa sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Memang kalau misal kita lihat family, jumlah talenta yang dipercayakan kepada setiap hamba itu berbeda. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Dan semuanya diberikan menurut kesanggupan yang tuannya tahu mereka capable untuk kelola. Tetapi yang pasti, setiap hamba memperoleh at least 1 talenta. Nggak ada seorang hamba pun yang tidak diberikan talenta sama sekali. Dan resources yang pertama untuk, kalau kita mau tahu purpose kita apa, kadang-kadang kita bisa melihat apa talenta, apa spiritual gift yang Tuhan kasih untuk masing-masing kita. Percayalah kalau kita benar-benar mau mengulik, ibaratnya kalau di musik tuh kita kulik, kita cari tahu. Gak mungkin ada satu orang pun di tempat ini yang gak ada spiritual gift. At least one pasti ada. Dan sebenarnya kalau kita mau tahu
Spiritual gift itu Tuhan titipin sama kita untuk memenuhi purpose-nya. Makin banyak spiritual gift yang kita punya, berarti sebenarnya Tuhan tuh percaya kita untuk melakukan hal lebih banyak dan lebih besar actually. Dan walaupun kita punya satu aja spiritual gift, nggak perlu membuat kita menjadi ngerasa kalah atau inferior. Tapi bahkan talenta itu, spiritual gift yang satu itu masih bisa digunakan untuk memenuhi purpose-nya Tuhan. Karena itu yang memang Tuhan percayakan buat kita untuk kelola. Ingat, aku pernah sharing bahwa kita ini semua di sini anggota tubuhnya Kristus. Memang anggota tubuh Kristus nggak semuanya jadi mulut. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kuping. Kita semua punya part masing-masing, jadi nggak perlu merasa superior, nggak perlu merasa inferior satu sama lain. Berdasarkan role yang Tuhan kasih, spiritual gift yang Ia titipkan sama kita, itu untuk memenuhi purpose-nya. Kita bisa gunakan untuk tadi menjadi berkat buat orang lain, dan juga membuat orang bisa kenal sama Tuhan Yesus. Resources yang kedua yang kita nggak sadarin adalah apa? Posisi atau karir yang kita punya saat ini. Seringkali kita lupa, apalagi ketika kita berada di tempat yang mungkin yang sudah dianggap orang sukses dan berhasil. Wah, kita berpikir ini semua tuh karena kerja keras saya. Memang ini udah saya cita-citakan dari kecil, saya kerja banget untuk itu, makanya saya berhasil sekarang ini karena saya. Tapi kalau kita belajar di firman Tuhan, sesungguhnya karir kita, bisnis kita, pencapaian kita, itu sebenarnya resources juga yang Tuhan kasih dan Tuhan titipkan untuk memenuhi purpose-nya. Aku pernah sharing ini tadi di khotbah yang terakhir, di Oktober 2023, Purpose of Work. Nehemia ini juru minum raja kalau firman Tuhan tuliskan, tapi juru minum sekali lagi aku ingatkan bukan berarti pelayan yang tukang ambilin minum, tapi ini adalah tangan kanan raja yang raja nggak akan menyentuh mengkonsumsi apapun kalau nggak lewat Nehemia. Jadi seseorang yang dipercaya dan sangat dihormati oleh raja. Di balik karir yang sukses sebagai tangan kanannya raja, ternyata itu adalah resources yang Tuhan kasih untuk penuhi purpose-nya untuk Nehemia laksanakan, yaitu membangun tembok Yerusalem yang gak pernah berhasil dibangun sebelumnya. Dan ternyata ketika Nehemia akhirnya sadar bahwa ini adalah titipan, ini adalah resources yang Tuhan kasih untuk saya menuhin purpose-nya Tuhan, dia gak berdiam diri di balik kenyamanan kerajaan, dia pergi ke Yerusalem dan ternyata karena posisinya seluruh resources sumber daya yang diperlukan untuk membangun tembok itu raja yang berikan. Dan itulah alasan kenapa Nehemia di sana. Itu resources yang Tuhan udah titipkan untuk Nehemia memenuhi purpose-nya. Esther. Kalau nggak ada Esther sebagai ratu, bangsa Yahudi udah saat itu terjebak dan binasa oleh tipuan Haman. Tapi ternyata Esther bisa menjadi ratu di kerajaan Persia. Orang Yahudi yang menjadi ratu di kerajaan Persia. Tapi ternyata itu titipan Tuhan untuk memenuhi purpose yang menyelamatkan bangsa umat pilihannya Tuhan. Yang kalau nggak ada Esther itu nggak ada. Yusuf, kalau nggak ada Yusuf sebagai Firaun muda, raja muda, Mesir nggak akan bisa survive melewati kelaparan. Kalau nggak ada Mesir yang survive melawan kelaparan, keluarganya sendiri pun, papanya sendiri nggak akan bisa survive melalui kelaparan tersebut. Kenapa bangsa Israel akhirnya masih bisa survive dan bertumbuh banyak di Mesir? Karena ada Yusuf dan posisi dan resources yang Tuhan sudah titipkan. Jadi family ingat, Tuhan pasti titip resourcesnya untuk kita untuk memenuhi purpose-nya. Kalau kita bingung purpose kita apa, kita bisa berkaca dari sana, spiritual gift-ku apa? Karena spiritual gift diberikan untuk menunjang purpose itu. Kalau kita bertanya-tanya, kenapa sih kok saya ada ketertarikan di karir ini, kok panggilan saya di bisnis ini, di pekerjaan yang ini, dan saya ada di posisi saat ini, percayalah family itu semua adalah titipan untuk memenuhi purpose. Karir, kesuksesan, uang, kekuasaan, ketenaran, kehormatan, itu bukan merupakan tujuannya. Tapi itu hanya instrumen untuk memenuhi tujuan. Dan itu yang harus kita selalu aware dan gak pernah lupa. Untuk memenuhi purpose-nya selain Tuhan kasih resources, Tuhan juga adalah Tuhan yang selalu memberikan yang namanya guidance. Ketika dia reveal sama Nuh, dia kasih purpose untuk Nuh membangun Batra, Tuhan kasih resources-nya dan juga Tuhan selalu kasih yang namanya guidance.
apa yang harus nu perbuat. Dan guidance Tuhan somehow selalu clear sesungguhnya. Sama seperti ketika Tuhan reveal ukuran batra, begitu clear, begitu jelas. Dan gimana caranya supaya kita bisa tahu guidance ini secara clear? Ya dengan berkomunikasi sama Tuhan. Dan kita sudah lalui 2 bulan itu family belajar mengenai guidance. Kalau masih ingat 2 bulan lalu. Dan bulan lalu tema kita di OCC bicara masalah prayer. Gue percayalah Tuhan adalah Tuhan yang senang memberi guidance sama kita. Tapi masalahnya seringkali kenapa kita nggak pernah bisa tahu guidance-nya Tuhan ya karena tadi kitanya nggak hidup di dalam hidup yang dituntun oleh doa. Ya, doa selalu menuntun kita kepada guidance-nya Tuhan. Doa adalah kesempatan bukan hanya sekedar kita bicara sama Tuhan keluh kesah kita. Tapi ketika Tuhan bilang, yuk kalau kamu berdoa masuklah ke kamarmu di dalam keheningan. Kadang-kadang aku berpikir ya, kalau Tuhan bisa mendengar kita dari hati kita, sebenarnya kan nggak masalah untuk doa di mana aja. Dan memang nggak masalah. Mau kita lagi di keramaian, di dalam kereta, mau dimanapun kita berdoa, pasti Tuhan bisa dengar suara kita. Tapi kenapa Tuhan kadang-kadang secara spesifik bilang, kalau doa masuk ke kamarmu di dalam keheningan? Karena ternyata doa kadang-kadang family bukan hanya sekedar kita bicara sama Tuhan. Tapi sesungguhnya itu terkadang menjadi kesempatan Tuhan mau bicara loh sama kita. Di dalam keheningan ketika kita fokus, terkadang kita bisa rasakan ada suara Tuhan yang menggerakkan. Guidance menuntun di dalam bentuk hikmat apa yang harus kita lakukan. Jadi untuk bisa memenuhi purpose-nya, dia akan pasti kasih kita guidance. Tapi to unlock the guidance, seperti pelajaran kita bulan lalu, kita harus hidup di dalam doa. Ya. Dan pasti purpose itu akan terlaksana. Gimana family kalau kita melihat kehidupan kita saat ini? Pertanyaan pertama, apakah kita merasa kita sudah tahu betul purpose hidup kita apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan? Atau pertanyaan kedua, mungkin saya udah tahu purpose-nya apa, tapi rasanya saya lari dari purpose itu. Coba kita evaluasi diri kita sebentar saja, kita berada di posisi yang mana. Tetapi ada satu quotes dari salah satu pengkhotbah, Dr. Miles Monroe berkata bahwa apa? The greatest tragedy in life is not fear, but a life without a purpose. Hidup yang gak ada tujuan itu adalah hidup yang akan pasti reckless, karena gak jelas arahnya mau dibawa kemana, apa yang harus diperbuat. Hidup yang gak efektif kalau gak ada purpose. Dan to live without purpose, tanpa mengetahui tujuan kita hidup adalah sebuah tragedi yang paling besar. Dan gak kalah menjadi sebuah tragedi adalah ketika hidup kita ternyata tidak memenuhi purpose-nya. Ada satu ilustrasi yang aku mau kasih sama family. Kita tahu dong semua brand ini. Kongguan. Siapa yang gak tahu biskuit ini Kongguan? Hah? Ada yang gak tahu family boleh angkat tangan? Berarti kita semua tahu lah ya, bisnis Kongguan. Family, bisnis Kongguan ini lucu, memang seringkali menjadi banyak meme ya, atau jokes gitu ya. Banyak banget meme lah dari gambarnya, bapaknya di mana dan lain-lain. Tapi ada satu jokes yang sering banget terjadi, bahwa Kongguan ini juga seringkali kalengnya tuh tidak digunakan sesuai dengan purpose-nya. Iya, ya. Ya seringkali dibilang tuh, sering banget pas lihat ini kaleng gitu ya, pas dibuka isinya rengginang, sakitnya tuh di sini gitu. Ya kan lihat Kongguan dipikir wah ini udah excited nih, dalamnya banyak biskuit yang enak-enak, yang variatif gitu ya, udah senang, pas dibuka dah kok isinya rengginang gitu ya. Katanya sakitnya tuh di sini gitu. Si kaleng Kongguan nih sering salah di misuse. Dan ada juga mungkin kalau family yang ingat, aku pernah sharing tapi aku bawa lagi, it's okay kalau banyak yang nggak dengar. Ada satu permainan yang istriku beliin buat Luisa untuk tujuan sebenarnya ternyata edukasi, purpose-nya. Jadi di sini ada semacam kayak kotak gitu ya, yang untuk numbers dan juga cocok-cocokin yang namanya bentuk gitu ya. Dan ini mainnya sebenarnya pakai ya ini semacam busa yang gambarnya nih bentuknya nih kepiting, ikan, dan lain-lain gitu family ya. Makhluk-makhluk laut gitu. Nah, pada saat aku lihat mainan ini pas satu malam di rumah, aku tuh nggak tahu sama sekali bahwa ada
tujuannya tuh ini gitu, untuk edukasi, main, cocok-cocokin bentuk, cocok-cocokin angka. Namanya bapak kali ya, katanya mainnya suka aneh-aneh aja sama anak kan. Luisa, aku ajarin sebuah permainan. Ini aku banjur ke dia. Aku banjur ke dia, ke badan dia, sambil aku bilang ini namanya mandi seafood. Karena ini kan kayak seafood ya, makhluk makanan ya. Aku bilang ini mandi seafood. Dan family, semenjak itu, yang Luisa tahu ini adalah mandi seafood. Jadi ketika ibaratnya dia lihat ini, nggak tahu dia masih ingat apa enggak, karena ini mungkin sekitar 1-2 tahun yang lalu gitu ya. Papa, aku mau mandi seafood. Mamanya bingung, apa itu mandi seafood? Ternyata mainan ini udah berubah purpose-nya. Dari yang harusnya menjadi alat main yang edukatif, bikin anak aku ngerti hitung-hitungan, punya goals dan purpose yang luar biasa. Tapi berubah oleh karena disalahgunakan oleh bapaknya ini, menjadi mandi seafood. Sangat tidak edukatif. Nggak ada purpose, cuma buat senang-senang aja. Tapi family, kira-kira that's life. Ketika satu hal diciptakan untuk purpose yang luar biasa, tapi ternyata tidak digunakan untuk purpose-nya, itu menjadi sebuah jokes, right? Menjadi sebuah failure yang akhirnya nggak berguna. Diciptakan luar biasa untuk bisa mungkin aja kalau digunakan dengan benar, Luisa sekarang udah lebih pintar matematika mungkin. Tapi cuman karena misuse, tidak sesuai dengan purpose-nya, Luisa jadi jago mandi seafood aja. Menjadi sebuah jokes gitu. Nah family, gimana tadi dengan hidup kita? Kita nih kayak kaleng kongguan yang suka isi rengginang gak sih? Yang harusnya yang ada sama kita itu di dalamnya tuh buah-buah atau biskuit-biskuit variatif yang manis yang bikin orang excited untuk cicipi. Yang seringkali akhirnya ketika kita dibawa ke society dan orang mulai mereveal isi hati kita mulai terkeluar, yang ada ternyata bukan biskuit kongguan yang bisa memberkati, tapi jadi rengginang yang bikin orang sakit hati gitu. Atau kita juga sama seperti permainan mandi seafood ini, yang sebenarnya Tuhan udah ciptain, udah kasih resources, Tuhan udah kasih spiritual gift yang luar biasa, Tuhan udah kasih posisi, Tuhan udah kasih kekayaan, Tuhan udah kasih kesuksesan yang sebenarnya itu bisa digunakan untuk menjadi penginjilan yang luar biasa. Tapi kita misuse, kita salah gunakan, yang akhirnya hidup kita cuma menjadi jokes. Dan itu yang setan mau, family. Kita harus sadar betul. Setan paling mau untuk setiap manusia, anak-anak Tuhan yang sebenarnya diciptakan untuk sebuah purpose yang luar biasa. Yang diciptakan untuk diberkati dan menjadi berkat, hidupnya menjadi jokes belaka. Dan setidaknya ada 2 hal dari banyak hal yang setan akan lakukan buat kita tuh nggak akan memenuhi purpose Tuhan. Tapi aku akan sharing 2 aja. Yang sering kali banget terjadi. Yang pertama, dia akan selalu memberikan kepada kita distraction. Dia akan mendistract dia dari purpose. Kita dari purpose-nya Tuhan. Family, pernah nggak punya pengalaman pergi ke shopping mall sebenarnya dengan sebuah tujuan yang udah clear? Atau mungkin di sini ibu-ibu waktu kapan Jimmy pernah sharing, yuk kita pergi ke supermarket, the purpose is very clear untuk beli pisang, that's it. Tetapi sama pas nyampe ke supermarket, begitu banyak barang, ke distract. Yang tadinya mau beli pisang, belanja, mahal juga, banyak juga bawa pulang. Ya kan? Atau pernah nggak ke shopping mall, ke mall gitu, terus tujuannya paling cuma pengen, nggak ada tuh pengen shopping gitu, nggak ada pengen beli apa-apa, awalnya cuma pengen ketemu orang, makan, meeting, tapi karena begitu banyak yang menarik di mall itu, somehow kedirakannya udah ketawa. Karena mall favoritnya ya Pak ya, kedistrak kan gampang Pak kita di mall. Ini bagus, itu bagus gitu ngelihat. Akhirnya kadang-kadang lupa loh purpose-nya, awalnya ke situ tuh buat ngapain. Lebih edanan lagi kadang-kadang apa yang awalnya kita mau beli bisa jadi nggak kebeli. Malah kebeli yang lain. Yang harusnya kita nggak ada rencana untuk beli. Ya nggak? Pernah alamin itu? Tapi karena memang mall itu distraction. Terlalu banyak hal yang sangat menarik disuguhin ke kita, membuat kita kadang-kadang ketarik ke hal lain. Di luar dari purpose yang selanjutnya. Dan tadi, distraction adalah hal yang selalu setan lakukan untuk kita lupa purpose. Esther hampir jatuh kepada distractionnya setan. Ketika Mordekai mendengar kabar bahwa bangsa Yahudi akan dibinasakan, dia datang mau mencoba menemui Esther untuk minta tolong sama Esther untuk bicara sama raja karena dia adalah ratu.
Ester 4 ayat 13 sampai 14. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, Ester keberatan mau menolong. Karena Ester takut dia akan dibunuh oleh raja. Maka ini jawaban Mordekai. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Luar biasa statement ini. Dan engkau dengan kaum keluargamu yang akan binasa. Siapa tahu, ini aku highlight. Mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ini sebuah teguran yang sangat clear, yang membuat akhirnya Esther bangun dari distraction yang setan taruh untuk lupa. Untuk apa dia menjadi seorang ratu. Ternyata, kekuasaan sebagai ratu, ya walaupun tetap mau ketemu raja susah, tapi ratu udah pasti hidupnya dipelihara. Pasti kaya, pasti berkuasa. Pasti nyaman, gak mungkin ratu dibiarkan hidupnya tidak nyaman. Dan kenyamanan itu membuat Esther ternyata akhirnya terikat. Ketika dia harus mempertaruhkan kenyamanan itu untuk fulfill the purpose, dia hampir ke distract sama setan. Untuk melihat apa benar itu purpose. Yakin kamu mau ambil resiko that much meninggalkan kenyamananmu dan sebagainya. Tapi di sini makanya mungkin untuk saat inilah kamu beroleh menjadi ratu. Family, kadang-kadang karir kita, uang kita, kedudukan kita, apapun yang kita miliki, yang tadinya Tuhan mau gunakan sebagai instrumen for the purpose, setan seringkali distract untuk merubah itu menjadi purpose. Membuat kita akhirnya lupa. Kita bekerja, akhirnya pekerjaan kita membuat kita akhirnya terhanyut, hari demi hari hanya sibuk mikirin pekerjaan itu aja. Masalah memang terus ada namanya di kerjaan, capek. Ada aja tiap hari yang harus diurusin, gak ganti-ganti. Dan seringkali jangan lupa bisa jadi itu distraction yang membuat kita akhirnya gak aware. Bahwa apa? Kita melupakan purpose-nya. Kita nggak gunain apa yang kita punya sekarang untuk masih mau memberkati orang. Untuk juga bisa mengabarkan Injil. Ketika akhirnya keuangan kita sudah membaik, ingat doa kita ketika mungkin kita lagi susah. Ketika kita mungkin lagi susah, doanya Tuhan, tolong berkati aku. Supaya aku juga nanti bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Itu pas lagi susah, belum ada uangnya di tangan. Tetapi pas udah dikasih resourcesnya sama Tuhan, distractionnya muncul. Ketika ada orang yang seharusnya kita tolong dan kita bantu, doanya menjadi saluran berkat. Purpose-nya itu. Resourcesnya udah Tuhan kasih. Pas udah ada uangnya, barang-barang mewah menjadi distraksi. Iya sih, kasihan sih. Cuman kan kalau bantu 5 juta kan 5 juta dapat sepatu. Iya sih, sekolahin orang, ya kasihan sih udah dia mau gimana lagi. Tapi kan 10 juta bisa dapat apa? Akhirnya yang tadinya pas lagi gak ada uang, doanya Tuhan berkati aku jadi saluran berkat. Pas Tuhan udah berkati, resourcesnya gak jadi apa-apa. Jokes. Karena kita biarin semuanya dipakai setan untuk mendistrak kita dari purpose. Kesenangan, kenyamanan. Family, jangan biarin itu. Jangan biarin itu menjadi distraksi setan. Untuk kita lupa bahwa Tuhan percayain itu semua. Karunia roh, posisi. Ingat, cari tahu terus purpose-nya Tuhan, apa yang Tuhan mau. Dan kadang-kadang ya, distraction juga bisa dalam berupa bukan selalu kenyamanan. Distraction juga bisa berupa masalah. Setan selalu pengen kita hidupnya bermasalah terus supaya kita sibuk selesain masalah. Ya. Dan gak pernah akhirnya bisa Tuhan pergunakan untuk melakukan karya yang lebih besar. Itu setan. Yang kedua, yang dia juga sering selalu lakukan, dan ini banyak dia lakukan sama anak-anak Tuhan, adalah mencoba merusak identitas. Yang dia selalu setan mau coba serang itu adalah, setan ini paling nyebelin memang. Ya. Harusnya ya, kalau misalkan dia udah nggak berhenti-berhenti godain kita untuk jatuh atau untuk ikut jalannya setan,
Harusnya mah kalau kita udah nurutin setan dan melakukan apa yang dia minta kita lakukan, harusnya dia dukung kita dan support kita dong. Kan udah jadi friends gitu harusnya. Tapi setan tuh nggak gitu. Dia yang paling mau kita jatuh. Dan ketika kita udah jatuh, dia yang paling mempointing kesalahan kita. Itu setan. Jadi udah jatuh ketimpa tangga, itu cara mainnya setan. Enggak, setan nggak akan bilang, oh friends, hebat, kamu udah jatuh nih aku temenin, bangga sama kamu. Enggak. Ketika akhirnya kita fail, kita merasa jatuh, setan juga yang paling ngecengin kita. Payah, lemah, nggak layak, nggak deserve. Dan playing with our identity, itu selalu hal yang konsisten dilakuin. Kenapa aku bilang pasti konsisten dilakuin? Berapa banyak ketika ada panggilan pelayanan buat kita, selalu penolakan dulu yang keluar dari mulut kita. Dan alasannya selalu klise dan sama. Belum layak lah, belum pantas lah, gak bisa lah. Masa sih saya bisa sih melayanin? Iya gak sih? Selalu sama. Aduh, ke gereja yuk. Panas di gereja, gue mah pendosa, kebakar nanti dalam gereja. Ya, seolah-olah ada permainan seperti itu. Dan itu Satan's game untuk playing with our identity. Tuhan Yesus sudah panggil murid-muridnya, khususnya Petrus, Tuhan sudah ganti identitasnya dari nelayan menjadi penjala manusia. Petrus sudah berubah identitasnya, dia udah bukan nelayan lagi. Ketika Tuhan panggil dia kepada sebuah purpose, Tuhan bilang, aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Jadi identitas kamu udah bukan nelayan lagi, Tuhan udah panggil kamu keluar untuk purpose yang besar. Dan Petrus udah jalan sama Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus kemanapun, sampai akhirnya ada satu titik di mana Petrus merasa dia begitu gagal dan kecewain Tuhan, itu ketika dia sangkal Tuhan Yesus 3 kali. Firman Tuhan tuliskan ketika Petrus menyangkal Yesus dan Yesus memandang kepada Petrus di belakang, Petrus teringat, Petrus nangis, senangis-nangisnya dan dia pergi lari. Dan untuk sementara selama proses Yesus disalib, gak ada tuh dimension lagi tentang Petrus, dia hilang kemana, gak ada yang tahu. Sampai akhirnya Petrus yang udah bukan nelayan identitasnya, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, dia kembali nampakin diri sama murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Dan firman Tuhan katakan di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, Yohanes dan Yakobus. Dan 21:3 kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Ketika Petrus udah dipanggil Tuhan, kamu udah bukan nelayan, kamu penjala manusia. Dia sudah hidup dalam identitas yang baru, tapi dia jatuh, dia gagal. Somehow, feel guilty itu membuat dia lari dari Yesus, hilang, dan ternyata membawa dia kepada identitasnya semula. Dia udah ngerasa udah gak cocok, gak bisa lagi jadi namanya penjala manusia. Sudah gagal, sudah cacat, sudah defect kalau benda. Dan itu yang setan mau seringkali. Dia akan gunain begitu banyak pencobaan untuk paksa kita jatuh, dan ketika kita udah jatuh, kita ngerasa jadi lemah, dan ketika kita udah ngerasa lemah, akhirnya malah kita undur dari pelayanan, kita undur dari purpose Tuhan, ngerasa kita udah gak akan bisa berfungsi lagi dengan baik. Kita udah gak layak, kita udah gak bisa. Hati-hati family kalau sedang merasa seperti ini saat ini. Karena itu yang setan coba lakukan buat kita anak-anaknya Tuhan. Supaya akhirnya kita gak bisa lagi fulfill purpose-nya dia. Walaupun kita punya karunia roh yang luar biasa, bernyanyi, bermain musik misalkan, tapi mungkin kita jatuh yang membuat kita kayak gak layak lagi pelayanan. Akhirnya kita kubur, kita gak pernah bawa permainan piano kita lagi untuk memberkati orang di praise and worship, gak pernah lagi. Karena tadi, udah ngerasa produk gagal, orang yang gak layak. Sedangkan kita tahu akhir cerita ini, Tuhan Yesus masih minta Petrus lagi untuk menggembalakan domba-dombanya. Bahkan tugasnya bukan lagi segampang menjala manusia aja, tapi sekarang Petrus malah dipercayakan untuk bisa menurture, membangun, mendidik, mementor, supaya domba-domba Tuhan terpelihara dan bertumbuh. Jadi Tuhan itu beda sama setan. Kalau sekarang kita ngerasa kita udah gak bisa function dengan baik untuk memenuhi purpose Tuhan, justru dengerin suara Tuhan. Kalau kamu mau kembali, bertobat, berserah, jalan lagi sama aku, Tuhan bisa mengembalikan. Ada ayat yang pernah ada apa?
Kita sama seperti bejana di tangan tukang periuk. Yang kalau bejana itu hancur, firman Tuhan katakan, nggak akan dibuang, tetapi akan dibentuk ulang menjadi bejana lain yang juga nggak kalah indah. Itu Tuhan. Jadi Tuhan nggak pernah give up sama kehidupan kita. Ya, itu permainan setan. Dia kasih kita distraction, dia mau coba bikin kita lupa identitas kita, membuat kita ngerasa sudah nggak layak, nggak bisa, sehingga akhirnya kita nggak bisa menuhin purpose. Cerita Samson merupakan cerita yang bisa menyimpulkan semua hal ini. Tuhan punya purpose yang luar biasa di dalam kehidupan Samson. Dan tadi sama seperti yang aku bilang, bahwa ketika Tuhan punya purpose, dia pasti kasih resources. Dan Samson Tuhan kasih resources, kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau pernah nonton film Perang 300 pasukan lawan begitu banyak, Samson satu lawan ribuan juga, ini lebih gila kadang-kadang ya. Gak ada teman, solo fighting aja melawan orang Filistin, itu Samson. Tuhan kasih dia resources, dan Tuhan kasih guidance. Baik selama proses kehamilan, apa yang orang tuanya, mamanya gak boleh makan, gak boleh minum. Tuhan juga kasih guidance, Samson harus berbuat apa, jangan berbuat apa. Karena Tuhan punya purpose yang luar biasa sama Samson. Nah, tapi ya somehow Samson ya kita banget gitu. Ke-distract dia. Resources, kekuatan, kehebatan, kemacoan, kemaskulinannya dia menjadi sebuah distraction. Yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya dia. Ya kan? Samson selalu jatuh sama cewek. Itu kejatuhannya Samson all the time. Ya, nggak mungkin bisa dapet cewek kalau nggak digemarin juga gitu kan. Siapa yang nggak suka kuat, jagoan gitu. Itu Samson. Dan akhirnya dia mencapai titik yang paling rendah di dalam hidupnya. Dia yang harusnya menjadi pembebas bangsa Israel melawan Filistin. Bertahun-tahun dia udah membunuh ribuan orang Filistin. Tapi kali ini dia nggak berdaya. Ditangkap, buta, nggak bisa apa-apa. Bahkan di akhir hidupnya akhirnya dipertontonkan dengan begitu banyak orang Filistin mentertawakan dia sambil memuji-muji Dewa Dagon, firman Tuhan katakan. Mentertawakan bahwa dia udah gak bisa apa-apa, Dewa Dagon lebih berkuasa. Ya seperti mencoba mengatakan bahwa Dewa Dagon lebih berkuasa dari Tuhan yang maha hidup. Tapi itulah Samson. Seseorang yang punya purpose, seseorang yang sudah diberkati dengan resources dan guidance, tapi ketika semua dimisius sama seperti mandi seafood menjadi jokes. Dan Samson memang menjadi jokes buat orang Filistin. Tetapi di situasi tersebut, Samson berdoa. Baru kali ini aku lebih suka bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris untuk ayat. Karena di bahasa Indonesianya kata-katanya tuh sedih gitu. Samson berdoa, ia berkata, ya Tuhan yang maha tinggi, sudihlah. Sudihlah engkau mengingat saya. Berikanlah kiranya kekuatan lagi kepada saya sekali ini saja ya Tuhan. Ya Allah, supaya dengan tindakan ini saya dapat membalas orang Filistin yang telah mencungkil kedua biji mata saya. Samson akhirnya nyadar betul tuh hidupnya udah menjadi jokes di situ. Dia udah fail, dia udah gak memenuhi purpose. Dan di titik terendah itu, dia akhirnya memutuskan untuk kembali sama Tuhan, dia doa sama Tuhan. Doa yang sangat humble. Sudihlah Tuhan, please remember me. Kalau bahasa Inggrisnya bilang please remember me. Tapi bahasa Indonesia bilang sudihlah Tuhan. Ya kayak sudih itu kan kayak, aduh permohonan yang paling kayak gimana gitu ya bacanya. Sudihlah Tuhan, ingat saya. Dan apakah Tuhan ingat Samson? Tuhan kasih kehormatan untuk Samson, sekali lagi penuhin purpose-nya. Dan di peristiwa itu akhirnya Samson udah menjadi kuat kembali. Dia rubuhin gedung itu dan firman Tuhan katakan, di peristiwa itu Samson bunuh lebih banyak orang Filistin dibanding selama dia hidup. Tapi terpaksa dia harus akhirnya mati dari orang Filistin. Tapi dia mati dalam kondisi sudah memenuhi purpose. Walaupun mungkin bukan sesuai dengan rancangan yang awal. Tetapi somehow dia masih memenuhi purpose-nya. Family, remember this simple message ini buat aku juga, ingat. Gitu ya, bahwa Tuhan punya purpose untuk kita. Kenapa kita dipilih menjadi anak-anaknya? Kita ada dan kita diberkati itu untuk menjadi berkat.
Tuhan, puji Tuhan kalau kita semua di sini diberkati, diberi resources, spiritual gift yang luar biasa, banyak orang dengan karunia roh yang luar biasa di tempat ini. Kita diberi posisi yang tinggi sama Tuhan, berkat, kekayaan. Jangan biarkan setan gunain semua itu membuat hidup kita menjadi jokes ketika kita nggak bisa fulfill the purpose. Minta terus guidance Tuhan family di dalam doa. Tuhan apa yang harus aku perbuat? Dan memang kita kadang-kadang harus menyangkal diri. Kita harus keluar dari comfort zone kita to fulfill the purpose. Tapi karena Yesus juga udah berbuat yang sama, dia udah tinggalin comfort zone-nya untuk penuhin purpose-nya. Mati buat kita. Menebus kita. Dan sebagai pengikut Kristus, aku rasa itu satu hal yang harusnya bisa juga kita lakuin. Untuk mau melayani dia, hidup sesuai kehendaknya. Dan menjadi berkat buat banyak orang. Dengan cara yang berbeda, karena resources-nya berbeda, posisi kita berbeda. Tapi Tuhan selalu bisa fulfill. Memang gak semuanya kayak Yusuf yang jadi Firaun. Esther yang jadi ratu, Nehemia yang jadi orang terhormat, Daniel. Memang ada yang jadi kayak Musa justru. Dari tempat yang tinggi, calon Firaun selanjutnya malah keluar dari comfort zone untuk memenuhi purpose. Ada yang kayak Paulus memang. Dari orang besar, orang terhormat. Bahkan harus menjadi hidup seperti itu. Tetapi intinya adalah dimanapun kita berada, semesa apapun posisi kita, Tuhan gak pernah mencabut purpose-nya dari kita. Kita tetap anak-anak yang dicintai dan dipercaya. Kalau kita merasa jauh saat ini dari Tuhan, kita udah hilang arah, Tuhan udah gak tahu harus kayak gimana. Doa sama seperti Samson doa, God please remember me. Guides me once more. Kalau kita ngerasa resources itu udah tumpul, Tuhan kasih aku sumber daya sekali lagi untuk bisa Tuhan pergunakan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tuhan bantu kami mempercayai dan mengimani bahwa hidup kami bukan merupakan sebuah kebetulan dan kecelakaan, tapi Tuhan menciptakan kami dengan luar biasa untuk memenuhi sebuah tujuan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu punya rencana yang agung untuk masing-masing kami. Itulah alasan mengapa Tuhan mau mati untuk kami, memberkati kami, memelihara kami. Dan kami percaya Tuhan, kami sadar betul bahwa Engkau memberkati kami. Karena Engkau juga mau kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dunia yang banyak gak kenal Tuhan Yesus, Tuhan mau kami bisa menjadi terang yang bisa membuat orang percaya dan kenal sama Tuhan Yesus. Yang dapat boleh menjadi berkat, menjadi sumber pertolongan. Sumber kedamaian bagi banyak orang di tempat ini. Tuhan, thank you untuk semua karunia Roh yang Tuhan sudah titipkan buat kami. Thank you untuk segala berkat-Mu, untuk segala kedudukan, untuk segala kesempatan yang Tuhan sudah kasih sama kami. Tuhan tolong ingatkan kami yang sangat mudah ke distract, bahwa semua itu Tuhan titipkan sebagai instrumen untuk penuhin purpose Tuhan. Jangan biarkan itu menjadi purpose kehidupan kami, untuk sekedar mencari kenyamanan hidup, kekayaan, kekuasaan. Tapi biarlah apabila itu ada pada kami saat ini, Tuhan bisa gunakan itu untuk menjadi instrumen, menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, apabila mungkin saat ini justru kami sedang merasa hancur lebur. Kami merasa jauh, kami merasa nggak layak. Kami merasa sudah nggak bisa berfungsi, nggak bisa untuk Tuhan pergunakan lagi. Biarlah suara Tuhan dapat boleh berbisik di hati kami masing-masing. Supaya kami boleh percaya lagi Tuhan. Seluruh penggalanggaran kami, masa lalu kami udah Tuhan kalian. Tuhan sanggup untuk menjadikan kami ciptaan yang baru. Bejana yang baru yang Tuhan gak buang. Tuhan masih mau bentuk untuk bisa gunakan kami menjadi purpose yang lain. Supaya Tuhan di sisa hidup yang Tuhan kasih, Tuhan percayakan sama kami. Hidup kami ini dapat betul-betul menjadi berkat Tuhan. Dapat belum menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Jangan biarkan kami menjadi egois untuk hidup bagi diri kami saja. Karena menjadi egois adalah hal yang sudah terlalu mudah untuk kami lakukan Tuhan. Tapi beri kami kesanggupan, kekuatan untuk mau keluar dari comfort zone. Untuk mulai mau berpikir dan melihat dari bagaimana cara Tuhan melihat. Apa yang harus kami perbuat Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang harus kami lakukan Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Apa yang Tuhan mau kami lakukan. Biarlah guidance itu muncul di balik doa kami. Dan berikan kami hati yang mau berserah untuk penuhi panggilan kami. Bantu kami untuk menjadi setia Tuhan.
Karena sulit buat kami terkadang untuk dapat bersetia sama purpose itu. Tapi kami mau belajar percaya dan berserah bahwa di dalam nama Yesus kami bisa berbuat apapun itu. I can do all things melalui Kristus yang memberikan kepada kami kekuatan setiap hari. Thank you Tuhan, berkatilah seluruh anak-anak-Mu yang Kau cintai di tempat ini. Bantu kami untuk mulai mau hidup menurut kehendak Tuhan, memenuhi panggilan kami mulai detik ini dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan berserahkannya di dalam nama-Mu. Amin. Ku yakin Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku